teman-teman, kasus pasung di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, oke, di Flores banyak sekali ya. Lalu selama ini kita bongkar pasung, kelompok kasih insanis atau relawan KKI bongkar pasung, tetapi sekarang kita coba maju selangkah lagi lah ya. Apa itu? Kita coba membuat sebuah rumah bebas pasung. Tidak bisa dikatakan pondok, tidak bisa dikatakan kandang, tapi rumah bebas pasung. Kita coba lihat ya proses kerja rumah bebas pasung ini. Saya sekarang berada di Maumere dan rumah bebas pasung ini digagas oleh relawan kelompok kasih insanis atau relawan KKI di Maumere. Mari kita ikuti teman-teman proses pembuatan rumah bebas pasung ini. Ini rumah bebas pasung ya. Beberapa teman, dua tukang sedang mengerjakan. Ini Om siapa? Om siapa? Om Iski. Om Iski. Ya. Oh ya, oke, Om Iski. Mereka diskusikan secara bersama untuk proses pembuatan rumah bebas pasung. Bahannya adalah baja. Ini baja semua. Oh ya, atap di atas itu atap untuk rumah ini ya, bukan atap pondok ini. Tapi kurang lebih nanti atapnya seperti itu. Ya, ini teman KKI relawan kelompok kasih insanis di Maumere. Maumere itu ibu kota Kabupaten Sika. KKI bergerak di sini saya kira Juni 2017. Sekarang sudah berlangsung 3 tahun ya? 3 tahun lebih sedikit. Tetapi sebelum KKI bergerak, teman-teman di sini sebenarnya sudah bergerak. Mereka kunjungi beberapa pasien gangguan jiwa di kota Maumere. Saya kasih tahu saja, ini Kak Vincent, biasa dipanggil Bambang. Juje, Ya, Bambang Vincent Juje. Kak Vincent, Ya. awalnya bagaimana ini gagaskan ini? Karena saya hanya dapat informasi bahwa Father kita coba buat rumah bebas pasung, tapi awalnya itu inspirasinya bagaimana itu? Baik teman-teman, di mana saja berada, situasi KKI Maumere sama seperti yang sudah Pater bilang tadi, kita sering temui kendala di lapangan bahwa orang dengan gangguan jiwa di awal-awalnya itu mereka sangat menderita, harus tidur di lantai, harus tidur di tanah, dan kita berproses cukup lama untuk bisa mendapatkan tempat yang nyaman buat mereka. Sehingga saya berpikir, apa tidak mungkin kita buatkan satu tempat yang lebih bagus untuk mereka, sehingga mereka layaklah disebut sebagai manusia yang sakit hampir sama seperti kita. Jadi tempat ini dibuat, digagas dengan alasan agar teman-teman yang sakit jiwa bisa memperoleh tempat yang selayaknya seperti kita manusia pada umumnya. Rumah ini bisa dibongkar pasang nanti ya, atau bisa dipindah-pindah ya? Ini rumah portabel, kita rancang sedemikian rupa sehingga kalau ada kasus di mana bisa menjadi aset untuk KKI, atau juga mungkin bisa dipergunakan pihak lain untuk bisa memberikan tempat yang lebih aman buat saudara-saudara orang dengan gangguan jiwa. Nah, tempat ini bisa dibongkar, ada empat sisi dengan atap juga bisa dibongkar, dan nanti akan dibentuk supaya dia menjadi benar-benar layak untuk mereka tinggal, tidak hanya sekedar kerangkeng besi seperti penjara, tetapi akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi rumah yang layak huni untuk mereka. Tentu ini sementara ya? Ya, sementara, karena yang ada dalam konsep kita sebagai anggota KKI adalah bahwa ketika mereka masuk ke dalam rumah aman ini, mereka juga diproses dengan obat, dengan pihak medis, dengan pihak puskesmas, dokter jiwa, sehingga ketika mereka ada di dalam rumah sementara ini, mereka juga akan berangsur kembali pulih dan bisa, harapan kita bisa normal seperti sedia kala lagi, Pak. Saya kira inspirasi untuk buat rumah bebas pasung ini juga berawal dari kenyataan yang agak unik akhir-akhir ini terkait
orang dengan gangguan jiwa yang diikat lalu ditempatkan di pohon, telanjang dan lain-lain. Ada hubungan dengan itu mungkin? Ya, selain itu banyak kendala yang kita alamin di lapangan, bahwa ketika kita bertemu dengan saudara-saudara yang dengan gangguan jiwa, dalam proses awal keluarga mengalami kesulitan ketika mereka berteriak, mereka mengganggu tetangga, mereka harus ribut, sehingga lebih banyak yang kita jumpai di lapangan karena tidak adanya rumah sakit jiwa. Mereka harus diikat di bawah pohon seperti binatang dengan rantai. Kadang mereka harus dipasung seperti binatang juga, dan keadaan itu sangat memprihatinkan untuk kelompok KKI Maumere, dan juga saya kira teman-teman yang peduli dengan orang gangguan jiwa di mana saja. Dan harapan kita bahwa dengan membuat tempat seperti ini, mereka menjadi lebih layak seperti manusia kita pada umumnya, Pak Ter. Lapisan luarnya nanti kita buatkan dengan bahan bambu. Ya. Atas bawahnya seng. Ya. Seperempatnya kita buat lapisan seng, tapi bukan seng plat yang biasa, tapi seng baja, ya. Seng besi itu ya. Ya. Besi horizontal ini sampai di atas, di sini itu kita buat dengan lapisan bambu. Supaya apa? Supaya pasien itu merasa, ya, tidak merasa bahwa di penjara, melainkan di rumah, ya. Demikian juga bagian luarnya, bagian dalamnya. Ya, bagian dalam dilapisi triplex. Bagian dalamnya di atasnya triplex, Di bawah lalu sini seperempatnya ini dengan besi plat itu. Supaya jangan ya di sini, ya. sini ke bawah. Oke. Dan tempat simpan pondok ini memang harus rata. Ya, itu pintu, Pak. Oh, ini Masih ada pintunya. penahannya. Ini hanya penahan saja sebenarnya. Ini pintunya. Bagian sudut ini akan dibuatkan tempat pembuangan air, ya. Toilet lah di sini. Tapi dibuat sekian supaya memang harus bersih. Kita buatkan tempat tidur, ya. Tempat tidur dengan baja juga, ya. Kurang lebih lah, harap di rumah seperti ini, rumah bebas pasung seperti ini, pasien bisa maksimal 2 bulan, kita harapkan begitu, ya. Atau lebih cepat juga lebih bagus, ya. Artinya pada saat-saat seperti itu bukan hanya psikososial yang kita lakukan, tapi juga terapi obat sehingga proses pemulihannya bisa cepat pulih. Dengan pondok bebas pasung seperti ini untuk mengatasi misalnya pasien yang sudah terpasung, kita sudah berikan obat, pasiennya sudah tenang, sudah agak pulih, tetapi keluarga itu belum pulih dari traumanya. Ya, kita berikan misalnya anjuran untuk segera bebas pasung, tapi dengan jaminan. Jaminan apa? Jaminannya adalah pondok bebas pasung ini, ya. Dan tentu tetap dukungan keluarga untuk menjaga, kasih makan, dan bersamaan dengan pulihnya pasien, pulih juga trauma keluarga pasien. Ya, kita kan relawan saja, ya, tapi memang di lapangan ya kita kerja seperti dinas sosial gitu. Tinggi pondok ini 2 meter 25 cm, panjangnya 3 meter dan lebar 2 meter. Ya, saya kira sebagai pondok untuk sementara ini sangat cukup ideal lah. Dalam rencana kalau memang kita punya anggaran yang cukup, karena kasus pasung ada di mana-mana, maka kita memang harus buat pondok bebas pasung seperti ini di setiap kabupaten untuk menunjang semangat dan gerakan bebas pasung para relawan kelompok kasih insanis, dan harap juga semangat yang sama ada pada pemerintah daerah
baik dinas kesehatan maupun dinas sosial. Ini keseluruhan ukuran dari rumah bebas pasung. Sifatnya portable, artinya bisa dibongkar pasang. Karena bahannya terdiri dari baja, memang untuk ukuran KKI ya cukup mahal ya. Pak Vincent ya? Untuk ukuran relawan cukup mahal ya. Tentu kita berterima kasih kepada orang yang teman-teman donatur yang sedikit demi sedikit membantu gerakan relawan selama ini.